Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2701 Buku Wutian. Kamar tidur Yinming memiliki suasana yang megah dan khusyuk. Aula itu penuh dengan orang, tersusun rapi dalam dua baris, dan ada banyak dewa tua dan dewa tua. Banyak orang memejamkan mata dan pura-pura tertidur, tenang dan santai, dan hanya membuka mata dari waktu ke waktu untuk melirik sekilas pada makhluk abadi yang luas. Ada harapan di mata Yinming juga ada, duduk di kursi naga. Dia adalah orang yang paling energi di seluruh aula, menatap keabadian yang luas, menunggunya, menyimpulkan lokasi yang tepat dari Ye Chen. Dia menunggu, dan seluruh aula juga menunggu, tidak ada yang berbicara, diam-diam. Hao Miao Immortal Venerable bersandar pada tongkat berkepala naga, berdiri di langit berbintang yang luas, mencubit jarinya terus-menerus, menelusuri kembali Ye Chen dengan kekuatan deduksi misterius. Sejauh ini, dia belum menghitung posisi Ye Chen, karena Ye Chen sangat luar biasa, dan dia juga ahli deduksi, dan cara deduksi sama sekali tidak kalah dengan dia. Dengan kekuatan supernaturalnya, sulit ditemukan. Saya tidak tahu kapan, saya melihat sedikit kerutan di alis saya. Segera, mata tuanya semakin dalam, dan dia menemukan jejak Ye Chen, tapi ada aura yang tidak bisa dijelaskan di jejak itu. Dari sudut pandangku, jangan mencari Ye Chen itu lagi. Pasukanku dari Istana Surgawi hanya mengirim pasukan ke batas bawah, langsung menuju Gunung Hua. Ketenangan yang bertahan lama di aula akhirnya benar-benar hilang. Rusak oleh kata-kata Dao Mi Xianzun. Metode ini bisa dilakukan. Yang Mulia Tianmi yang abadi membelai janggutnya dan berkata dengan santai, dia adalah calon kepala sekolah Huasan. Jika Huasan dalam masalah, dia akan muncul. Memaksa dia untuk keluar adalah kebijakan terbaik. Immortal Sumi merenungkan Dao, selama periode itu, dia masih tidak lupa untuk melirik Yang Mulia Hao Miao yang abadi. Bagaimana menurutmu, senior? Immortal Hao Miao tetap diam dan fokus pada deduksi. Di sisi lain, Yinming menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya menutup matanya dari Yang Mulia Abadi. Jika bukan karena kedatangan dewa besar ini, sebagian besar pasukan surgawi saat ini akan mengirim pasukan ke alam bawah, dan kemungkinan besar telah merebut Huasan. Lewati perintah janda untuk mengepung Gunung Hua. Ketika Yinming memberi perintah, kata-katanya agung dan dingin, dan wajahnya langsung ganas, matanya penuh tirani. Dia tidak bisa menangkap Ye Chen, dan dia ingin menggunakan Huasan sebagai pisau. Di bawah perintah, Yang Abadi dan Yang Abadi di istana bangkit bersama, dan mereka benar-benar tidak sabar untuk menunggu. Jika mereka tahu lebih awal, mereka akan menyelesaikan pekerjaan mereka, tetapi mereka tidak punya waktu untuk membuang waktu dengan Ye Chen. Ye Chen, di Gunung Buzu. Sebelum semua orang kuat keluar dari istana, mereka mendengar kata-kata Yang Mulia Abadi Hao Miao, dan akhirnya menentukan di mana Ye Chen berada, di daerah terlarang Gunung Buzu, dan tidak akan ada salah perhitungan. Begitu kata-kata ini keluar, semua Yang Abadi mengangkat alis mereka. Tuan Abadi yakin. Ya, bagus sekali. Setelah mendapatkan jawaban yang akurat ini, mata Yinming langsung menjadi cerah, dan ada secercah cahaya es di dalamnya, brutal dan haus darah. Tidak heran saya tidak dapat menemukannya, tetapi saya bersembunyi di Gunung Buzu. Sungguh keberanian. Karena lokasinya telah dikonfirmasi, pengepungan Gunung Huasan dapat ditunda. Semua Yang Abadi mengelus janggut mereka dan memandang ke arah Yinming. Apakah akan mengepung Gunung Huasan atau Gunung Buzu terserah penguasa pengadilan surgawi. Kelilingi Gunung Buzu. Yinming menyeringai dengan muram, turun dari kursi naga, dan mengenakan baju besi emas. Niat membunuhnya sedingin es, dan roh jahatnya mengamuk. Jelas bahwa dia akan menaklukkan dirinya sendiri. Perintahnya cukup efektif. Segera setelah dekrit kekaisaran keluar, itu menyebar ke seluruh dunia melalui batu transmisi suara, dan setiap jenderal yang masih mencari Ye Chen di luar mendapat berita. Segera, suara gemuruh terdengar, bergema di seluruh langit dan bumi, dan para prajurit dan jenderal surgawi berkumpul berkeping-keping, seperti sungai, dari segala arah ke Gunung Buzu. Keributan yang sangat besar. Apakah kamu menemukan Ye Chen? Di kerumunan yang gelap, Tianzun Sura menggosok dagunya,
masih menggunakan identitas seorang prajurit surgawi, dan tidak ada yang menyadarinya sejak dia bergabung. Mungkin anak itu yang bisa melakukan pertempuran besar di Istana Surga. Tai Yi merenung. Yang berlari menuju Gunung Buzu, apakah dia masih di Gunung Buzu? Tai Bai mengerutkan kening. Tianzun tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi juga mengikuti langkah gelombang bayangan apakah itu benar atau tidak. Anda harus mengikuti masa lalu untuk melihat, apakah itu benar-benar Ye Chen, maka Anda harus membantu. Di kedalaman Gunung Buzu, Ye Chen membawa tongkat besi, dan dia telah keluar dari celah di gunung, membuat Suandi Suying meledak. Betapa masamnya. Anda mengatakan ya, bagaimanapun, itu juga hantu seorang kaisar, menggertak, betapa baiknya, ini penyakit, harus disembuhkan, tidak perlu minum obat mujarab, pukul saja dengan tongkat beberapa kali, dan Anda akan menjadi jujur. Jika kaisar dunia bawah ada di sini, dia mungkin akan memandangnya ke samping. Apakah Anda masih reinkarnasi kaisar? Bukankah kamu sering melakukan hal-hal yang tidak tahu malu? Pendahulu Kaisar Giok sebenarnya adalah Kaisar Iblis Surgawi. Ye Chen menghela nafas sepanjang jalan, jika bukan karena hantu Kaisar Suan yang mengatakannya, dia tidak akan mempercayainya. Mengetahui rahasianya, dia bingung dan penasaran. Dia bertanya-tanya mengapa leluhur Tao hanya mengeluarkan Kaisar Giok untuk mencairkan darah dan ingatan iblis. Dia juga bertanya-tanya apakah Yin Ming dan Yin Yang juga terinfeksi energi iblis. Sambil berbicara, dia menyeberangi sungai darah. Alam semesta masih berubah, tetapi evolusi Zutiannya juga terus berubah, mengikuti ritme perubahan alam semesta, dia telah mengunci jalan keluarnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Gunung Buzu tidak damai, ada suara ledakan satu demi satu, dan ada juga ratapan sedih, tetapi itu bukan dari hantu Suandi, tetapi dari para pemburu harta karun, kebanyakan dari mereka dalam masalah, atau mungkin mereka sedang berjuang untuk harta karun. Berbicara tentang Suandi Suying, Ye Chen melihat ke belakang lebih dari sekali untuk melihat ke arah celah di gunung setelah keluar begitu lama, dia tidak pernah mendengar pria itu melolong lagi. Wow wow wow. Tiba-tiba, angin menderu-deru, penuh dengan suara menderu-deru, dan juga penuh dengan pikiran jahat dan pikiran jahat. Jika Anda merasakannya dengan hati-hati, Anda bisa mencium sentuhan kesedihan. Ye Chen menghela nafas dan melihat sekeliling. Di medan perang kuno, saya tidak tahu berapa banyak jiwa heroik dari surga kuno yang dikuburkan. Iblis surgawi dan tubuh suci pertama semuanya berpartisipasi dalam pertempuran. Mereka sekuat kaisar, dan mereka semua adalah tulang kering. Dalam pertempuran itu, surga kuno seharusnya bertarung dengan sangat sengit. Setelah menutup matanya, dia melanjutkan perjalanannya. Perjalanan ke Gunung Buzu ini, dia tidak datang dengan sia-sia, dapat dikatakan bahwa dia telah memperoleh banyak hal, dia mendapatkan mata peri yang jernih, bunga peri Phoenix, dan buku tanpa kata. Fakta telah berulang kali membuktikan bahwa kesengsaraan dan peluang hidup berdampingan, dan kekayaan legendaris dan kekayaan dalam bahaya telah terbukti kebenarannya berkali-kali. Harta karun yang dikatakan raja mungkin itu. Ye Chen mengambil buku surgawi tanpa kata, membuka halaman dengan lembut, dan Dao Yun yang tak terlihat bergegas ke arahnya. Jika raja sangat menghargainya, itu pasti buku surgawi. Sekali lagi, pikirannya jatuh ke dalamnya. Buku surgawi tanpa kata telah dibuat selama beberapa hari, dan tampaknya memiliki semacam kekuatan sihir tertinggi. Bahkan jika Anda melihatnya sekali lagi, pikiran Anda akan terpengaruh dan Anda akan kecanduan secara tidak sadar. Jining Suang, yang bereinkarnasi di masa lalu, adalah contoh terbaik buku surgawi tanpa kata membuat Dongshen Yaoqi menjadi kutu buku. Atau mungkin buku surgawi tanpa kata yang memungkinkannya untuk mengubah caranya dalam segala hal, melampaui tingkat putra kaisar, dan menciptakan prestise tingkat kaisar muda. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, mengaduk rambut hitam Ye Chen, tapi tidak bisa menggerakkan pikirannya. Kaisar Gritchu ini juga menjadi sangat rajin belajar, memegang buku tanpa kata di tangannya, menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah, membaca sambil berjalan. Dia juga menjadi kutu buku, dia sudah terpesona, dia bahkan tidak melihat jalan ketika dia berjalan, dia tidak tahu berapa banyak jungkir balik yang dia jatuhkan, dan dia tidak tahu berapa banyak dinding batu yang dia tabrak. Buku surgawi tanpa kata itu terlalu misterius, setiap kali Anda membacanya, Anda akan memiliki pemahaman yang berbeda dari waktu ke waktu, melihat alisnya meregang dan mengerutkan kening dari waktu ke waktu, sehingga Anda dapat mengetahui bahwa Tao dalam buku tersebut memiliki perubahan yang tak terbatas.
Saat berjalan, tubuhnya menjadi sangat aneh. Dengan satu langkah ke bawah, tubuhnya menjadi ilusi. Dengan satu langkah ke bawah, tubuhnya menjadi padat kembali, seperti hantu. Yang lebih aneh lagi adalah di mana dia lewat, ada terlalu banyak pohon mati, dan tunas baru terlahir kembali. Ketika dia lewat, tunas itu layu lagi, dan mereka bereinkarnasi dalam kelahiran dan kematian. Dalam kabut berkabut, dia seolah menjadi turis, melintasi sungai darah, melewati pegunungan dan hutan, dan pernah berhenti di pegunungan, pakaiannya tidak ternoda debu. Orang itu sangat aneh. Para pemburu harta karun yang lewat semuanya sedikit mengernyit. Mereka bisa melihat keanehan dari tulisan suci tanpa kata-kata, dan mereka juga memiliki niat untuk membunuh dan mencuri barang, tetapi mereka semua ditekan. Zhou-san, yang mana satu adalah generasi biasa. Sekali lagi di hutan pegunungan yang gelap, Ye Chen berjalan dengan ringan, mengitari Taoisme yang misterius, dan suara halus surga bergema, terkait dengan suara kitab suci Taoisme. Melihat ke matanya, dia menjadi lebih tercerahkan, dan pemahamannya tentang Tao telah meningkat sedikit, dan kultivasinya tentang langit kedua kaisar semu sebenarnya telah mengendur. Jika seseorang yang familiar ada di sini, mereka pasti kaget. Batu kecil ini terlalu menantang surga. Dengan kata lain, itu adalah caranya melawan langit, maju melalui jalan, jauh lebih unggul dari obat ajaib dari jalan spiritual, dengan ingatan untuk menanggapi bencana. Dia adalah gantungan tingkat dewa, berkali-kali, dia mengabaikan penghalang dari alam, selama pemahaman Tao paling dalam cukup dalam untuk menembus basis kultivasi, dan itu tidak menjadi masalah sama sekali. Orang itu, bawa reinkarnasi lagi. Dalam kegelapan, sepertinya ada suara seperti itu. Pembicaranya adalah hantu Kaisar Xuan, yang menunjukkan wujud aslinya dari gunung, matanya sedikit menyipit, seolah-olah dia bisa melihat punggung Ye Chen melalui pegunungan yang tak terhitung jumlahnya. Dia jelas sendirian, tetapi ada 9 bayangan, setiap bayangan adalah reinkarnasi. Anak baik, tubuhmu sebelumnya lebih mendominasi daripada Xuandi. Xuandi Suying menghela nafas, dan bahkan lebih terkejut lagi ketika beberapa petunjuk terungkap. Ye Chen tidak tahu bahwa dia sedang membacanya, dan memegang buku tanpa kata itu. Dia melangkahi sepetak batu, lalu melewati hutan, dan akhirnya tiba di pintu keluar Gunung Buzu. Ah! Xuandi Suying mengangkat suaranya lagi, meraung keras, seperti guntur abadi, sisi dominannya bocor, dan Ye Chen tertegun untuk bangun dari pencerahannya. Ye Chen memantapkan kakinya, kedua bola matanya sangat pintar, berayun ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Segera, saya melihatnya meletakkan buku tanpa kata itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa, lalu berbalik seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan berjalan menuju Gunung Buzu selangkah demi selangkah mengatakan itu, saya mulai melarikan diri, baru saja keluar dari Gunung Buzu, dan menyelinap kembali lagi. Saya tidak menyalahkannya untuk ini, hanya saja di luar gunung malam ini cukup ramai. Melihat ke atas, ada berbagai macam orang di luar gunung. Mereka adalah pasukan surga yang sangat besar, biksu dan biksu, berbaris. Mereka adalah rapi dan rapi, seperti karpet hitam, menutupi tanah yang luas, dan jumlahnya lebih dari puluhan juta. Melihat pertempuran ini, tidak heran seseorang tidak melarikan diri, ada pertempuran besar di surga, dan mereka di sini bukan untuk berenang di gunung dan sungai, tetapi untuk menangkap orang. Siapa yang akan kamu tangkap? Itu wajar untuk menangkapnya. Berkat suara Xuandi Suying, dia datang tepat waktu untuk membangunkannya, jika tidak, dia akan bisa berjalan jauh ke pasukan istana surgawi, dan dia tidak akan tahu bagaimana dia mati. Saya sangat menyesal atas keterlambatan dan pembaruannya terlambat. Saya akan membalas pesan semua orang sesegera mungkin. Selamat ulang tahun untuk teman buku Chen Songfeng. Selamat ulang tahun untuk teman buku Xuan Huang, Dong Huang Taixin. Terima kasih atas berkah Anda, dan terima kasih atas dukungan Anda untuk Xianwu. Episode 2702 Jangan Menghalangi. Ledakan. Gemuruh. Di luar pegunungan, langit penuh dengan suara gemuruh, terlalu banyak orang dan aura yang terlalu kuat, semuanya terhubung bersama, hanya bendera perang Hulai yang berkibar di langit. Untuk melihat para prajurit dan jenderal surgawi, lebih dari 90% dari mereka telah menekuk busur mereka dan mengatur anak panah mereka, dan postur mereka sudah siap. Siapa sangka sebelum menembak, Ye Chen akan bergegas kembali ke Gunung Buzu lagi, dan kakinya ceroboh. Terima kasih telah berlari cepat. Di sudut pasukan, Asura Tianzun menghela nafas dan menyeringai, tetapi dia melihat Ye Chen keluar,
memegang sebuah buku kuno, dan terpesona oleh pencuri itu, dia hampir melolong. Namun, dia masih selangkah terlambat, dan lolongan serigala di pegunungan datang tepat pada waktunya. Perhitungan yang mulia tidak buruk, itu benar-benar di Gunung Buzu. Yang abadi membelai janggut mereka, tetapi sayangnya, mereka tidak segera menangkap Ye Chen. Tutut-tutut. Di tengah gunung, Ye Chen melihat keluar dengan lidahnya, diam-diam berpikir bahwa tentara di Istana Surgawi semuanya adalah anjing, sehingga Anda dapat menemukan semuanya. Tekad Kaisar tidak dapat dihindari, dia akan sedikit takut, jika dia tidak terbangun lebih awal, dia akan berjalan di jalan menuju Huangquan, dan minum semangkuk sup mengpo. Omong-omong, ini adalah tulisan suci tanpa kata. Anda tidak dapat melihat sekeliling secara acak, jika Anda tidak memperhatikan, jika Anda tidak menjaganya, Anda akan melihat gerbang neraka. Jangan sembunyi, aku melihatmu. Teriakan nyaring datang dari luar gunung, itu adalah Raja Abadi Xiang, berdiri di pasukan pengadilan surgawi, berteriak, tubuhnya terbungkus lebih dari satu lapis baju besi. Ada cara untuk masuk. Ye Chen mencibir, nadanya cukup provokatif, dan dia berteriak keras, aku tidak percaya kamu berani masuk, aku akan memukulmu sampai mati. Belum lagi, Immortal Xiang benar-benar tidak berani, Gunung Buzu adalah tempat terlarang, bukan karena dia belum pernah ke sini, dia hampir kehilangan nyawanya, malam itu adalah bayangan hidupnya, beraninya dia masuk. Siapapun yang membunuh Ye Chen akan segera dinobatkan sebagai raja. Tawa samar terdengar, dan dikatakan dari pasukan pengadilan surgawi bahwa Yin Ming, yang berdiri di atas kereta giok, dan kata-katanya menyebar ke seluruh 3 pasukan, penuh keagungan. Di bawah perintah, Immortal Master Jimmy adalah yang pertama bergerak, menginjak alam semesta, Immortal Venerable Daomi, Immortal Heaven Mi, dan Immortal Sumi, tanpa urutan tertentu. Di belakang mereka, sekelompok tokoh mengikuti, semuanya kaisar semu puncak. Ketika Ye Chen melihatnya, dia menoleh dan melarikan diri. Dia baru saja bertarung melawan pikiran jahat iblis belum lama ini, dan seluruh tubuhnya dipenuhi luka. Kekuatan tempurnya bahkan lebih berkurang, dan dia akan mati dalam sekejap. Pertarungan keras. Kemana harus pergi? Tuan Abadi Jimmy mendengus dingin, dan mengejarnya dengan kaki di atas batu. Ye Chen tidak bisa berjalan di udara, dan dia sama, dan kaisar semu yang mengikuti tidak terkecuali. Ye Chen mencibir, dan berlari menuju tempat yang ganas. Apa yang disebut tanah ganas penuh dengan roh jahat, begitu mereka menginjakkan kaki di atasnya, roh jahat akan bermanifestasi, jika dia diserang, orang tua di belakangnya juga akan mendapat masalah. Tidak ada cara untuk pergi ke surga, dan tidak ada cara untuk pergi ke bumi. Di belakangnya, terdengar suara yang dingin dan penuh keagungan. Banyak kuasa kaisar di puncak berlari lebih cepat daripada kelinci, dan mereka mengejar lebih keras dari yang lain. Memang benar mereka akan membunuh Ye Chen, dan mereka juga ingin menangkap Ye Chen. Anak itu menelan pil ajaib kaisar, harta mutlak. Pil God ingin menelan Ye Chen, dan para kaisar semu ini, mengapa mereka tidak berpikir bahwa ini akan menjadi kesempatan, mungkin mereka bisa menjadi kaisar. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada suara gemuruh, Ye Chen melarikan diri dengan hidupnya di depannya, sementara Yang Mulia Abadi Nirvana dan yang lainnya bermain dengan hidupnya dalam pengejaran, mengejar dan menggunakan kekuatan gaib, merindukan Ye Chen, dan malah meruntuhkan banyak batu. Dinding. Di depan, ada awan kabut, dan di lembah itu dulu ada bunga phoenix, sekilas damai dan tenang, tidak ada yang istimewa, tetapi di dalamnya, ada roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Ye Chen membunuhnya, bahkan tanpa memikirkannya, dia terjun, karena dia mencari kegembiraan, jadi dia bersenang-senang bersama, melihat berapa banyak orang yang kamu miliki, atau ada lebih banyak roh jahat di lembah, apa masalahnya? Kemana harus pergi? Yang Mulia Jimmy dan yang lainnya, menyapu roh jahat, dan kemudian mereka tiba, dan mereka semua mengejar ke lembah, dan semua orang luar biasa. Mengaum, mengaum, mengaum. Segera, raungan melengking terdengar, dan roh jahat merangkak keluar dari tanah, dengan berbagai bentuk dan ekspresi yang menyimpang, seperti setan dari neraka. Engah, engah, engah. Cahaya darah tiba-tiba muncul, dan bunga darah bermekaran satu demi satu. Meskipun ada banyak orang kuat di istana surga, ada lebih banyak roh jahat, yang ada di mana-mana di pegunungan dan dataran, dan mereka sangat kuat, ingin melahap semua orang yang melangkah ke lembah. Sialan. Kembali. Melewati lembah. Yang Mulia Jimmy yang abadi mendengus dingin,
dan menebas roh jahat hidup-hidup dengan pedangnya. Dia pernah ke Gunung Buzu sebelumnya, dan dia juga pernah ke sini sebelumnya. Dia mengejar terlalu keras sebelumnya, dia tidak memeriksa pintu di bawah kakinya, dan masuk dengan linglung. Tidak masalah ketika dia masuk, sekelompok besar orang yang berteriak, semua dikejar, dan mereka tertangkap basah oleh roh jahat, dan mereka dikubur berkeping-keping. Mereka pergi, tetapi Ye Chen tidak pergi. Menyeret tubuhnya yang berdarah, dia secara paksa membunuh mereka dari ujung yang lain. Ketika dia keluar dari lembah, separuh hidupnya telah hilang. Orang-orang kuat di Istana Surga, seperti plester kulit anjing, telah melewati lembah dan datang dengan sangat banyak, masing-masing penuh dengan aura pembunuh, dan ada puluhan ribu puncak kaisar semu. Ledakan, ledakan, ledakan. Gunung Buzu di malam hari bahkan lebih semarak, ada gemuruh ke segala arah, berdiri di tempat yang tinggi, Anda dapat melihat satu demi satu puncak gunung, satu demi satu runtuh. Bagaimana situasinya? Mengapa ada keributan besar? Harta karun aneh lainnya keluar. Bahkan jika ada harta aneh, gerakannya terlalu besar. Dewa yang masih mencari jalan keluar di Buzu Gunung menginjak bebatuan satu per satu. Melihat sekeliling, saya selalu merasa banyak orang telah memasuki Gunung Buzu. Di gunung di mana tidak ada kotoran burung, Huode Xingjun menatap Chang Miao dan menyentuh dagunya. Aku berkata, mengapa pria itu terlihat begitu akrab? Sui De Xingjun menggosok dagunya, melihat ke satu sisi, ada sosok berdarah, memegang batang besi berlumuran darah, menuju ke arah mereka. Kamu Chen. Dia juga di Gunung Buzu. Mereka bukan satu-satunya yang menderita, Xian Jia yang datang untuk ikut bersenang-senang, baru saja tiba dengan kaki depan mereka, tetapi mereka dihancurkan oleh Ye Chen, dan kelompok di belakang mereka bahkan lebih ganas. Akibatnya, selama pengejaran dan pelarian sepanjang jalan, saya tidak tahu berapa banyak orang yang menyamping, bang. Pada titik ini, para dewa yang malu tahu mengapa Zusan tidak begitu hidup, dengan Ye Chen di sekitar, bagaimana mungkin tidak begitu hidup. Kemanapun dia pergi, dia sibuk. Mereka yang menghancurkan Ye Chen akan segera menjadi raja. Teriakan para dewa bergema di seluruh Gunung Buzu, dan saya melihat keluarga abadi. Karena mereka adalah anggota Istana Surgawi, mereka akan menyumbangkan kekuatan mereka. Bahkan jika mereka menghalangi Ye Chen sebentar, mereka akan dapat melakukannya beli waktu. Pria itu berlari terlalu cepat. Kami sudah minum obatnya, jadi kami tidak akan pergi. Lebih dari 80% makhluk abadi membicarakan kalimat ini, dan mereka berpikiran jernih. Itu Ye Chen, orang yang benar-benar kejam, dan puluhan jutaan tidak bisa menghentikannya dewa, kami tidak menyentuh nasib buruknya. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gemuruh keluar dari gunung, menyebabkan para prajurit dan jenderal surgawi menajamkan telinga mereka, menginjak kaki mereka dan menjulurkan kepala, tetapi hanya sedikit yang berani masuk. Mereka tidak dapat melihat orang-orang di dalam, tetapi mereka dapat mendengar suara, teriakan, gemuruh, dan hantu melolong. Hati orang-orang yang mendengarkan gemetar. Bunuh aku. Yin Ming berteriak dengan keras, masih mengayunkan pedang pembunuh, meraung histeris. Lebih banyak pembangkit tenaga listrik kaisar memasuki Gunung Buzu bersama. Bunuh. Lolongan Immortal Xiang juga cukup keras. Yin Mingli meraung di atas kereta giok, dia berteriak di bawah kereta giok, suaranya tidak rendah, tetapi dia tidak melihatnya bergerak, dia melompat di tempat. Bagus dia tidak berbicara, tetapi dengan suara yang begitu cerah, dia ditendang oleh Yin Ming, kamu juga puncak kaisar semu, biarkan aku membunuhmu. Sura Tianzun di kejauhan ingin tertawa. Ada pepatah yang sangat bagus, tembak burung di kepala, biarkan saja dan tunggu. Jika Anda harus melompat keluar untuk menemukan rasa kehadiran, jika Anda harus memamerkan suara Anda, tidak apa-apa, biarkan Tuan Anda mengirim Anda masuk. Wajah Immortal Xiang jelek, dan dia benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri. Bicara murahan, itu semua disebabkan oleh bicara murahan. Sura Tianzun menutup matanya, dan melirik Yin Ming di seberang kerumunan, bertanya-tanya apakah mungkin memanfaatkan kekacauan dan mengirim orang itu ke jalan Huang Kuan. Jangan gegabah, ada banyak makhluk abadi yang tersembunyi di sekitar kereta giok. Si Ming buru-buru mengingatkan. Tianzun tidak berbicara, Si Ming bisa melihatnya, dan dia bisa melihatnya sendiri. Yin Ming dikejar dan dibunuh oleh Ye Chen sekali, dan Yin Ming juga belajar menjadi pintar. Para pengawal membawa beban yang cukup, belum lagi dia tidak berada di puncaknya,
bahkan jika dia membunuhnya di masa jayanya, dulu tubuh Yin Ming tidak pernah dekat. Pengadilan surgawi penuh dengan talenta, ada terlalu banyak orang dari Crouching Tiger, Hidden Dragon, dan latar belakangnya benar-benar tidak biasa. Ketika dia melihatnya, suara gemuruh gunung Buzu dimusnahkan, atau dengan kata lain, semua makhluk abadi mengejarnya, tetapi Ye Chen menghilang. Selain itu, Ye Chen, yang sudah menyeret tubuhnya yang berdarah, kembali ke celah gunung, dia tidak bisa menutupi pemandangan besar ini, jadi dia harus mencari seseorang untuk membantu. Jelas, Xuandi Suying adalah orang itu. Kembali ke tempat yang sama lagi, tidak ada hantu Kaisar Xuan. Ye Chen melihat sekeliling dan menatap dinding batu, hantu Kaisar Xuan tersembunyi di dalamnya. Ye Chen mengulurkan batang besi, dan memukulnya beberapa kali, artinya keluar dan mengobrol. Dia mengetuk pintu, tetapi Xuandi Suying tidak menjawab dan tidak keluar. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, memasukkan batang besi ke tanah, membuka jubahnya, mengeluarkan adik laki-lakinya, dan menuangkan air ke dinding batu. Kamu jalang. Lihat, lebih baik menuangkan air. Hantu Kaisar Xuan keluar, wajah lamanya gelap, dia mengutuk, dan bau urin benar-benar menyengat. Seseorang memukulku. Ye Chen bergidik. Kenapa aku tidak membunuhmu? Wajah tua Xuandi Suying menjadi lebih gelap, dan hantu Xuandi yang agung disemprot dengan air kencing, dia terkenal di seluruh dunia. Ini adalah wilayahmu, kamu harus membantuku. Ye Chen tersenyum, pinjamkan aku senjata ajaib, dan aku akan keluar dan menghajar bajingan itu sampai mati. Tidak. Jangan membuat masalah, kamu pasti punya. Omong kosong, aku benar-benar tidak punya. Ayo, berbaris. Ye Chen berubah menjadi avatar, berbaris rapi, semua meletakkan pakaian mereka, siap untuk mengeluarkan adik laki-laki mereka untuk berjemur di bawah sinar matahari, lalu, tuangkan air ke orang. Berhenti. Xuandi Suying mengangkat tangannya, seperti polisi lalu lintas, memberi isyarat untuk berhenti. Dengan baik. Tidak peduli Ye Chen sendiri, atau avatar Ye Chen, dorongan tiba-tiba untuk buang air kecil tiba-tiba ditekan, dan mereka semua menatap hantu Xuandi dengan mata berkedip, katakan saja. Anda harus memiliki. Xuandi Suying meletakkan tangannya di tangannya, dan berbalik ke arah Ye Chen, melihat ke atas dan ke bawah, dan terkadang mengulurkan tangannya untuk mencubit lengan dan kaki Ye Chen. Dia berpikir bahwa Kaisar Xuan dari keluarganya sudah cukup untuk tidak tahu malu, tanpa diduga, ada juga orang-orang di Sungai Yangtze yang mengalahkan ombak di depan, butuh waktu bertahun-tahun untuk keluar. Episode 2703 Jubah Abadi. Gah. Di celah-celah pegunungan, suaranya cukup ritmis. Aku masuk dan melihat-lihat, hanya untuk menyadari bahwa itu adalah Ye Chen, yang sedang memegang segenggam kacang jeli. Pilnya, aku sangat aktif memakannya, ramuan dacu, ada banyak pil. Setelah dipalu, dia harus menyembuhkan lukanya. Adapun bayangan Kaisar Xuan, biarkan saja di sana dan tunjukkan Ye Chen melihat ke dalam dan keluar, terutama memperhatikan adik laki-laki Ye Chen. Teriakan yang mendominasi itu mungkin sangat menyenangkan. Jangan melihatnya, berikan aku senjata ajaibnya. Ye Chen akhirnya mengulurkan tangannya. Xuandi Suying tampak tidak senang, menjentikkan tangannya dengan ringan, dan jubah hitam terbang keluar, tergantung di depan Ye Chen. Senjata ajaib. Ye Chen mengangkat alisnya, memegang jubah hitamnya, dan menatapnya dari atas ke bawah. Ini adalah jubah peri untuk menghindari dunia. Jika kamu memakainya, roh jahat tidak akan menyerangmu. Selain itu, orang luar tidak akan dapat melihatmu, dan kamu terbatas pada Gunung Buzu. Suying mendorong Ye Chen. Dan, menendang omong-omong, Ye Chen. Ye Chen tidak menganggapnya serius, dan setelah mengenakan jubah hitam, dia menyadari misteri jubah peri ini. Ada pikiran jahat dan kebencian di dalamnya, tidak berbeda dengan roh jahat, dan ada kekuatan misterius yang menyembunyikannya. Tubuh nyata dan aura, tidak buruk. Ye Chen tersenyum, dan sambil menelan ramuan itu, dia berjalan keluar dari celah di gunung, dengan angkuh. Dia pertama kali pergi ke tempat yang ganas, tempat dengan roh jahat, seperti yang dikatakan Xuandi Suying, roh jahat tidak menyerangnya, tepatnya, mereka menganggapnya sebagai jenis yang sama, tetapi lihat matanya agak aneh, mungkin itu dia sangat normal. Di depan genangan darah, dia berhenti, sebuah keluarga abadi sedang menggali lubang, dan dia tidak tahu apa yang dia gali, mungkin dia menemukan harta karun. Ye Chen melangkah maju dan menendang. Siapa yang menendangku? Xian Jiahuo bangkit dan melihat sekeliling,
Ye Chen jelas ada di depannya, tapi dia tidak bisa melihatnya. Ye Chen tersenyum, pencuri yang tertawa itu sangat senang, berbalik dan menghilang, karena roh jahat tidak akan menyerangnya, dan karena orang luar tidak dapat melihatnya, maka dia harus membuat keributan. Mereka yang menghancurkan Ye Chen akan segera menjadi raja. Suara mendesis masih bergema di Gunung Buzu, dan ada banyak makhluk abadi dan abadi yang masuk, dan mereka mencari seperti karpet. Adapun di luar gunung, pasukan pengadilan surgawi sedang menunggu dalam formasi, dan Ye Chen akan diserang begitu dia keluar. Sama seperti ini, Yin Ming masih belum tenang, dan terus mengerahkan pasukan, seolah-olah dia tidak membunuh Ye Chen hari ini, itu tidak akan berakhir. Tutut-tutut. Tianzun Sura mendecakkan lidahnya lagi, melihat sekeliling, ada samudera luas sosok, tanpa akhir yang terlihat sekilas, dengan pasukan sebesar itu diblokir di sini, bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang keluar. Jika dikatakan bahwa Gunung Buzu adalah daerah terlarang, tetapi di luar gunung ini adalah tanah mati, dengan kematian dan tanpa kehidupan. Aku berkata, kenapa kamu tidak pergi? Di Tungku Tembaga, Tai terbatuk-batuk, dan juga dikejutkan oleh pertempuran di Istana Surga. Jika ada cara yang salah, dia akan mati dengan cara yang sangat menyedihkan. Dapat diandalkan. Siming dan Tai Bai juga tertawa datar, memanfaatkan pasukan surga yang berkumpul di sini, mereka melarikan diri ke alam bawah lebih awal, alam atas ini terlalu menakutkan. Sura Tianzun mengabaikannya, dan cukup percaya diri dengan teknik penyembunyiannya. Dia sudah lama berada di sini, dan tidak ada yang mengenali mereka. Ini adalah bukti terbaik bahwa tempat paling berbahaya juga merupakan tempat teraman selain itu, apakah Ye Chen masih di dalam? Berbicara tentang Ye Chen, pria itu telah menemukan tebing, papan alunya rapi, menghadap ke bawah. Berdiri tegak dan melihat jauh, dia dapat dengan jelas melihat sosok-sosok, yang memegang cermin ajaib, dan mencari seperti karpet, tetapi dia tidak pernah dapat menemukan langit ke-8 Kaisar Semu, dan dia memilih satu secara acak, semuanya adalah di puncak semi-distrik. Tidak apa-apa, yang penting kuantitasnya, satu demi satu masuk, jumlahnya sudah ratusan ribu, dan itu belum termasuk orang luar. Tidak mungkin, dia adalah penguasa istana surgawi, dan dia terlalu memikirkannya. Jika bukan karena Gunung Buzu, puluhan juta pasukan di luar gunung akan ditarik ke sini untuk waktu yang lama. Yang lalu, ledakan, ledakan, ledakan. Di Gunung Buzu masih belum tenang, selalu terdengar suara gemuruh disertai jeritan. Ini adalah tempat terlarang, dan ada lubang di mana-mana. Jika Anda berjalan, Anda akan masuk ke tempat yang berbahaya. Jika Anda tidak terus mencarinya, Anda akan menyentuh larangan yang mengerikan. Contoh seperti itu tidak jarang. Jika Ye Chen melihatnya, dia tidak bisa menahan nafas. Ada begitu banyak makhluk abadi yang tidak bisa menggunakan otak mereka. Mengalihkan pandangannya dari bawah, Ye Chen tidak bisa membantu menoleh, melihat ke belakang, ada seseorang yang telah menemukan tebing ini, pedang peri di tangannya bersinar dingin, dan dia mengenakan baju besi yang tidak diketahui jumlahnya, dan tubuhnya cukup berat. Dia, lihat lebih dekat, bukankah dia adalah Immortal Xiang? Suara itu terlalu keras sebelumnya, dan Yin Ming menendangnya, ketakutan. Sambil berbicara, Immortal Xiang telah tiba, berdiri di tepi tebing, dan melihat ke bawah. Melihatnya, tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di punggungnya, entah kenapa, kepalanya terjatuh, saat kepalanya jatuh, matanya masih terbuka, dan dia masih bisa melihat tubuh tanpa kepalanya berdiri di tepi tebing. Orang yang bergerak secara alami adalah Ye Chen, dan dia memotong kepala Immortal Xiang dan tubuhnya, langsung membunuhnya. Xiang abadi yang malang, dia tidak sepenuhnya memahaminya ketika dia tiba, jadi mengapa dia musnah. Saya bahkan tidak tahu siapa yang membunuhnya, sayang sekali dia meninggal. Siapa? Ada teriakan nyaring, dan pembangkit tenaga surgawi yang mencari di semua tempat berkumpul satu demi satu. Kematian yang abadi begitu aneh sehingga tidak ada yang terlihat. Ye Chen mencibir, tubuhnya seperti hantu, dia sudah turun dari tebing, menemukan Raja Peri, dia menebas dengan pedang, dan kepala lainnya berguling ke bawah. Siapa? Orang kuat di istana surga gemetar, tetapi dia masih tidak melihat siapapun, tetapi mayat peri hidup dipisahkan, dan roh primordial juga menghilang. Tidak jauh dari sana, seorang dewa surgawi tiba, membuka mata surgawi, menyipitkan matanya sedikit, dan melihat ke dunia. Tidak masalah jika Tuan Surgawi mati, yang penting adalah siapa yang membunuh penguasa surgawi, dan tidak ada satu di sini roh jahat.
Namun, bahkan jika Anda mengintip dengan mata peri, Anda tidak dapat menemukan petunjuk sedikit pun. Sombong. Senyum Ye Chen penuh desahan, dan dia melihat jubah hitam yang dia kenakan. Semakin dia melihat, semakin bahagia dia. Sayangnya, itu hanya berlaku di Gunung Buzu. Jika bisa digunakan di luar, Yin Ming harus diseret, dipotong-potong. Pada saat ini, orang kuat di surga di matanya tampak bersinar terang, cahaya harta karun, dengan bantuan jubah peri untuk menghindari dunia, tidak hanya dapat membunuh orang, tetapi juga mencuri harta. Semua harta bergerak. Begitu dia mengatakannya, seorang pria abadi memegang pisau ajaib di satu tangan dan cermin ajaib di tangan lainnya, dan dia telah menemukan sisinya, melihat sekeliling dengan waspada. Ye Chen bergerak dalam sekejap, melelehkan hukum terlarang dengan satu jari, menyegel Raja Peri, dan mengeluarkan dunia kecil di tubuhnya dengan satu tangan, menyapu semua hartanya, dan omong-omong, menghancurkan roh primordialnya. Seluruh rangkaian gerakan dilakukan sekaligus, tanpa ada rasa ketidaktaatan. Siapa? Dewa Langit Ketiga musnah, dan pembangkit tenaga surgawi yang masih mencari ke segala arah, termasuk penguasa langit, semuanya memiliki wajah jelek. Apakah ada hantu? Bahkan jika itu adalah hantu, itu akan muncul sesaat. Namun, tidak ada yang terjadi, ketiga dewa sebelum dan sesudah mati tiba-tiba tanpa peringatan, dan tidak ada kelainan di dunia ini dari awal hingga akhir. Pada saat ini, wajah orang-orang kuat di istana surga di sini menjadi pucat, mereka semua memegang senjata mereka dan berputar di tempat, semua menatap ke empat arah, karena takut mereka akan dimusnahkan berikutnya. Krisis tak terlihat adalah yang paling menakutkan. Kematian tidak mengerikan, menunggu kematian adalah penderitaan, tidak ada yang tahu siapa yang akan mati selanjutnya, mungkin peri di sampingnya, atau dirinya sendiri. Engah, engah, engah. Di bawah pengawasan mereka, para raja abadi mati dengan kejam satu demi satu, atau roh primordial mereka dihancurkan, kepala mereka dipenggal, atau alis mereka ditusuk. Dalam waktu kurang dari selusin saat sebelum dan sesudah, ada lebih dari selusin abadi, yang jatuh dalam genangan darah, masing-masing mati dalam keadaan menyedihkan, bahkan tanpa teriakan, dan darah merah memantulkan langit dan bumi. Berdarah. Hantu. Saya tidak tahu apakah itu ketakutan, atau apa, makhluk abadi yang hidup semua berbalik dan melarikan diri, kalimat itu adalah hantu. Ye Chen ingin tertawa ketika mendengarnya, kamu adalah makhluk abadi yang tinggi dan perkasa, mengapa kamu begitu takut pada hantu? Belum lagi yang abadi, bahkan yang abadi pun takut, dan mundur seperti burung yang ketakutan. Dunia ini sangat aneh, sepertinya ada dewa kematian yang tidak terlihat, yang menggunakan sabitnya untuk memanen nyawa makhluk hidup. Episode 2704 Menurut Anda siapa saya? Kemana kamu pergi? Ye Chen mencibir ketika dia melihat semua makhluk abadi melarikan diri, dan mengejarnya dengan pedang pembunuh di tangannya. Engah, engah, engah. Melihat bunga darah lagi, mereka mekar satu demi satu, dan setiap bunga lebih halus dan indah dari yang lain. Setiap kali bunga darah mekar, seorang kaisar semu akan mati, dan tubuhnya akan hancur. Dalam pemandangan seperti itu, wajah para dewa yang melarikan diri semuanya pucat, dan mereka yakin ada dewa kematian yang mengejar mereka. Terlalu banyak orang masuk ke gerbang neraka tanpa peringatan. Engah. Ye Chen mengayunkan pedangnya dan menghancurkan peri lainnya. Sembunyikan kepalamu dan tunjukkan ekormu, keluarlah. Yang Mulia Abadi berteriak, berbalik, dan menutupi ribuan kaki langit dan bumi dengan telapak tangannya, mencoba memaksa lelaki gelap itu keluar dengan metode ini. Ye Chen secepat burung yang ketakutan, menghindari cetakan telapak tangan, dan menyerang dengan pedang. Wajah Yang Mulia Abadi berubah, meskipun dia tidak bisa melihat siapapun, dia bisa merasakan kepalanya, ada serangan keheningan, penuh dengan niat dingin dan membunuh, dan dia terkunci. Dalam sekejap, dia terbang kembali. Sangat disayangkan bahwa kecepatannya masih terlalu lambat untuk melihat Ye Chen, dan dia tidak bisa bertahan melawannya. Dia mengambil pedang Ye Chen dengan kuat, berbalik sepenuhnya, menghancurkan lebih dari satu gunung yang curam, dan dadanya penuh darah. Di masa-masa yang bergejolak, dia tiba-tiba membeku, dan tidak berani berbalik untuk bertarung lagi, selama dia bisa menemukan seseorang untuk bertarung. Bahkan orang tidak bisa melihatnya, jadi itu masih benang wol. Kamu tidak bisa pergi. Kata-kata Ye Chen ditransmisikan melalui transmisi suara, dan hanya yang abadi yang bisa mendengarnya. Nada suaranya dingin dan sunyi, penuh dengan kekuatan sihir,
dan itu seperti hukuman raja, yang membuat orang tidak patuh. Ada jejak kepanikan di mata Xianzun, bagaimana mungkin dia berani berbalik, dia hanya melarikan diri untuk hidupnya, kata-kata Ye Chen terlalu jahat, hatinya bergetar ketika mendengarnya, dia tidak berani berhenti sama sekali, dia sudah diperbaiki, dan bisa ditangkap dalam hitungan detik kapan saja. Ye Chen memarahi dengan dingin di dalam hatinya, dan tubuhnya seperti burung yang ketakutan, mengejar yang abadi, dan melarikan diri ke hutan dengan pedang Feng Shen, dia menembus yang abadi. Siapa itu? Kamu siapa? Xianzun menunduk dan melihat ke lubang darah di dadanya, di mana darah merah cerah disemprotkan dengan tipis, tetapi tidak ada bila es. Pedang Ye Chen terlalu kuat, dan ada larangan untuk itu, tidak hanya menembus yang abadi, tetapi juga menyegel yang abadi, mengikat kekuatan sihirnya, dan melarang roh primordialnya. Semua orang di langit mencariku, menurutmu siapa aku ini? Kamua Ye Chen. Dunia, dengan lambaian tangannya yang besar, menyapu semua harta karun dunia. Yang mulia abadi, tangan dan kakinya sangat mati rasa, dan tidak ada yang dibawa pergi. Tidak mungkin. Mata yang mulia abadi menonjol, penuh ketidakpercayaan, keterkejutan, dan kengerian. Baru sekarang dia tahu siapa dewa pembunuh itu. Ini perjalanan yang bagus, kata Ye Chen dengan tenang, menghunus pedang pembunuh secara terbuka, memusnahkan dewa abadi, dan juga meruntuhkan tubuhnya. Seorang kaisar semu puncak, tubuhnya hancur. Setelah menghancurkan keabadian ini, dia membidik pihak lain dan membunuhnya, dia membawa gantungan tingkat dewa, dan gunung-gunung penuh dengan harta yang bergerak, tidak ada alasan untuk melewatkannya. Engah. Segera, cahaya darah muncul, menambahkan sentuhan darah ke kabut hitam, membuat roh jahat dalam kegelapan gelisah, merangkak keluar dari tanah satu per satu. Ratapan sedih sering terjadi, itu tidak terjadi pada satu waktu, tetapi satu demi satu, itu adalah ratapan yang kuat di surga, saya tidak tahu berapa banyak orang yang terbunuh, dan berapa banyak orang yang berjalan dan tubuh mereka dipisahkan, dan jiwa mereka terbang menjauh. Sungguh jeritan yang menyedihkan. Daerah terlarang Gunung Buzu memang tempat yang mengerikan. Pasti banyak orang yang mati. Para prajurit dan jenderal surgawi di luar gunung masih menunggu dengan kekuatan penuh, belum ada yang keluar, yang lebih terdengar adalah teriakan, setiap ada suara, jantung akan bergetar dan seluruh tubuh akan terasa dingin. Di dalam, itu pasti sangat hidup. Asura Tianzun menyentuh dagunya, matanya sedikit menyipit. Dia berasal dari Asura Realem, tapi ini pertama kalinya aku melihatnya di Gunung Buzu. Dia cukup penasaran. Jika adegan itu tidak pantas, dia juga akan masuk. Coba lihat. Belum lagi dia, Si Ming dan yang lainnya juga melihat mata mereka bersinar, begitu banyak yang abadi dan yang abadi masuk, tetapi mereka sudah lama tidak terlihat, mungkin sesuatu terjadi. Dan kecelakaan ini, mungkin Ye Chen, dia bisa keluar dari Gunung Buzu hidup-hidup dan sehat, pasti ada semacam dukungan misterius. Bunuh. Orang yang menghancurkan Ye Chen akan segera dinobatkan sebagai raja. Dalam hidup, kamu harus melihat orang, dan dalam kematian, kamu harus melihat mayat. Karena perintahnya, lebih banyak orang kuat masuk, dan yang terlemah adalah Zundi Eight Heavens, area luas yang diselimuti kegelapan, dan mereka memasuki gelombang demi gelombang. Adapun para prajurit dan jenderal surgawi, tidak ada dari mereka yang berani bertindak sembarangan. Mereka tidak akan masuk untuk mencari kegembiraan jika mereka tidak pandai berkultivasi dan kekuatan tempur. Reputasi Ye Chen bahkan lebih buruk. Semakin banyak semakin baik. Merasakan bahwa lebih banyak pria kuat datang, Ye Chen tersenyum bahagia. Dia akan membunuh sebanyak dia datang. Alasannya, dia terluka, dia tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Suara halus lainnya bergema dari sebuah gunung di timur, dikombinasikan dengan kekuatan roh primordial, menyebar tanpa batas ke segala arah. Ye Chen mendengarnya dan melihat ke samping. Begitu saya melihatnya, saya melihat seorang lelaki tua berjubah ungu berdiri di puncak gunung, melihat ke bawah ke empat arah, melakukan semacam perintah, tetapi dia tidak turun untuk mencarinya. Membunuh Ye Chen begitu dia menemukannya. Itu adalah Yang Mulia Nirvana Abadi, memegang pedang peri di tangannya, cukup agung, mata tua yang seharusnya berlumpur, sekarang dalam dan jernih, dengan cahaya dingin berkedip, sedingin es hingga ke tulang. Aku sudah lama mencarimu, Ye Chen mencibir, dan langsung pergi ke gunung. Dia dikepung sebelumnya dan menerima pedang dari orang itu, dan dia masih mengingatnya dengan jelas.
Jika dia tidak meminjam hukum pada waktunya, dia mungkin terbunuh. Kaisar Dachus sangat pendendam. Heavenly Court Nirvana Immortal Venerable tidak sebanding dengan Immortal Venerable biasa. Dia benar-benar kuat. Di masa lalu, dia berani pergi jauh ke tanah iblis sendirian dan membunuh Raja Iblis. Itu menunjukkan betapa menakutkannya dia, dan keterampilan pembunuhannya luar biasa. Maha Kuasa. Ye Chen telah tiba dan mendaki bukit. Melihat Yang Mulia Abadi Nirvana ke segala arah, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, lalu tiba-tiba menoleh, dan melirik ke belakang. Dia selalu merasakan sepasang mata menatapnya, tetapi dia melihat sekeliling, tetapi dia tidak melakukannya. Melihat satu sosok, Ye Chen datang dengan pedang di tangan, mendesah tanpa henti. Jika Anda mengatakan itu adalah Yang Mulia Nirvana Abadi, kekuatan perseptualnya luar biasa. Dia ditutupi oleh jubah abadi untuk menghindari dunia, dan dia tidak mengungkapkan sedikit pun kesempatan untuk dapat mendeteksi nafas. Ye Chen berhenti dan mencari posisi terbaik untuk Lore. Dari arah ini, jika pedang menembus kepala Immortal Nirvana, itu akan menjadi Lore. Rekan Tao dalam kegelapan, jangan bersembunyi, lelaki tua itu telah melihatmu. Immortal Jimmy berkata dengan tenang, apa yang dia katakan serius, tetapi sebenarnya dia menggertak. Dia tidak yakin apakah ada orang di belakangnya, jadi dia mengatakannya setelah beberapa saat. Jika kamu keluar untuk main-main, kamu harus membayarnya kembali. Ye Chen mengeluarkan pedangnya, dan itu masih Feng Shenjue. Ini adalah jawabannya. Dia tidak melihat tubuhnya, tetapi mendengar suara pedang. Siapa? Yang Mulia Jimmy yang abadi tiba-tiba mengubah ekspresinya, berbalik, berjingkat ke tanah, dan terbang mundur, sudah mencium niat membunuh dalam kegelapan, cukup dingin. Hal yang memalukan adalah dia tidak bisa terbang di udara, tidak masalah jika dia terbang terbalik, dia jatuh langsung dari puncak gunung, dan sebuah batu besar runtuh. Siapa? Setelah berdiri diam, Immortal Nirvana berteriak lagi. Dia tahu teknik pembunuhan dan tahu bagaimana memecahkannya. Dia tidak tinggal diam dan berlari. Mudah untuk membunuh orang yang tidak bergerak, tetapi mudah untuk bunuh yang bergerak orang itu sulit. Ye Chen juga menuruni bukit, lidah di pipi, terjebak di satu tempat, bola matanya berayun dari sisi ke sisi, kemanapun Immortal Nirvana berlari, dia melihatnya. Orang tua ini lebih luar biasa dari yang dia bayangkan, dia jelas tidak bisa melihatnya, tetapi dia hanya menghindari pengetahuannya. Pria kejam yang bisa membunuh Raja Iblis memang bukan penutup, tapi dia masih memiliki beberapa keterampilan yang luar biasa. Dewa Abadi Jimmy berteriak dengan keras, dan para dewa yang mencari di sekitar berkumpul satu demi satu dengan ekspresi aneh. Setelah tiba, mereka melihat Immortal Jimmy melompat-lompat seperti tikus, sangat gelisah. Kelilingi langit dan bumi ini. Yang Mulia Jimmy yang abadi berteriak, yakin bahwa ada seseorang dalam kegelapan, yang masih di sini, dan ingin menunggu kesempatan untuk membunuhnya. Adapun siapa itu, dia tidak tentu, hanya tahu bahwa itu sangat kuat. Dengan perintah, saya melihat banyak mantra pengecoran abadi, satu demi satu pilar tembaga bangkit dari tanah, dan berkumpul menjadi sangkar besar, yang mencakup radius 10.000 zang. Ye Chen mengabaikannya dan hanya menatap Immortal Venerable Nirvana. Orang itu melompat-lompat, dan dia melakukan hal yang sama. Dia mengikuti Immortal Venerable. Dia mengikuti kemanapun Immortal Venerable pergi, mencari kesempatan untuk membunuhnya, dan mencoba yang terbaik untuk membunuhnya dengan satu pedang. Keluar. Yang Mulia Jimmy yang abadi mendengus dingin, dan berkata di mulut, tetapi kakinya tidak diam, dia tidak akan tinggal di satu tempat untuk sedetik pun, bahkan untuk sesaat, dia mungkin akan musnah, metode si pembunuh, dia tahu segalanya dengan jelas. Sayangnya, tidak ada gema dari tempat gelap itu. Dan teriakannya yang keras, semua penguasa kuartet abadi tercengang, jangan menakuti kami, tidak ada seorang pun di sini, dengarkan saja Anda menggertak sendirian. Berkati pesonanya. Yang Mulia Jimmy yang abadi berteriak, diam-diam menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengirimkan suara, memanggil lebih banyak makhluk abadi untuk datang, yakin bahwa ada sesuatu yang aneh di dunia ini. Kamu benar-benar berbakat. Selama pengejaran, Ye Chen mengacungkan jempol. Tidak heran dia adalah pria kejam yang membunuh Raja Iblis. Lebih sulit dari yang dibayangkan untuk membunuh seorang pembunuh, seperti namanya Yang Mulia Abadi Nirvana. Mendengar berita itu, orang-orang yang lebih kuat berkumpul. Melihat pemandangan di pesona, semua orang juga tampak heran, mereka tidak tahu bahwa Yang Mulia Abadi Nirvana,
apa yang dia lakukan begitu cepat, dia seperti tikus. Jika kamu keluar untuk mengacau, kamu harus membayarnya kembali. Ye Chen tiba-tiba berkata, dan dengan kalimat ini lagi, Dewa Angin dengan pedang terhempas. Immortal Venerable Jimmy mendengus dingin, ingin terbang menjauh. Namun, sebelum dia mengangkat kakinya, dia merasakan larangan yang kuat, memberkati dia, dan tubuhnya membeku beberapa saat, meski hanya sesaat, itu sudah cukup. Engah. Darah menyembur tipis, merah menyilaukan, bagian tengah alisnya ditusuk oleh pedang Ye Chen, dan tikus itu, betapapun licinnya, akhirnya ditanam di tangan kucing itu. Mata yang mulia Jimmy yang abadi menonjol, masih tidak melihat siapapun, hanya tahu bahwa ada tangan dingin, tenggelam ke dalam dunia kecil di dalam tubuhnya, seperti perampok, menyapu hartanya, berharga sepanjang hidupnya, tidak ada yang terhindar. Ini, Immortal si Fang ngeri, dan ekspresinya semua terkejut, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Itu hanya salah, kecepatan Ye Chen terlalu cepat, menembus alis dengan pedang, menyegel Yuan Shen di sepanjang jalan, dan menyapu harta, yang semuanya dilakukan dalam sekejap. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan Immortal Nirvana jatuh, matanya yang dalam meredup sebanyak mungkin, dan saat dia menyentuh tanah, dia akhirnya melihat siapa yang bersembunyi di kegelapan, dia adalah Ye Chen. Ketika dia sekarat, ekspresi ngeri menguasai pikirannya. Dia tidak bisa salah. Itu adalah Ziwei Xingjun, yang menghindari persepsinya dan membunuhnya dengan satu pedang. Pembunuh yang tak tertandingi yang pernah membunuh Raja Iblis, itu jatuh ke dalam tangan Zundi kecil. Pada saat ini, tidak peduli seberapa enggannya dia tidak berdaya Dewa Kematian sedang memanggil, menyeret jejak kewarasan terakhirnya ke Zhou Yu yang dingin. Episode 2705 Sungguh Neraka. Ye Chen memegang pedang peri berlumuran darah di tangannya, dan berdiri di sana, menyaksikan Immortal Nirvana pergi ke dunia bawah. Jika ada sebab, pasti ada akibatnya. Jika Anda keluar untuk mengacau, Anda harus kembali cepat atau lambat. Dunia ini sangat sunyi, dan yang abadi di segala arah masih belum bergerak melewati para dewa, dan menatap kosong ke yang mulia abadi Nirvana. Sulit dipercaya bahwa hanya dengan mengguncang para dewa, peri mati tiba-tiba dan tiba-tiba. Anda tahu, itu bukan makhluk abadi biasa, dia pernah pergi jauh ke tanah iblis sendirian dan membunuh iblis yang kuat, sungguh menakutkan. Namun, itu adalah keabadian yang menderita kematian tanpa peringatan apapun. Hal yang paling aneh adalah mereka tidak melihat orang lain ketika mereka tiba. Ye Chen berbalik, melemparkan Emperor Sui Misty, mencoba melarikan diri dari penghalang, tetapi metode ini tidak berhasil, dia membenturkan kepalanya ke penghalang dan mundur. Ada orang dipesona. Seorang peri mendesis, dan dia sudah merasakan bahwa seseorang ingin menghancurkan pesona itu, dan baru pada saat itulah dia tahu mengapa yang mulia abadi Nirvana sebelumnya melompat-lompat seperti tikus, karena benar-benar ada keberadaan misterius di dunia ini, dan itu pasti keberadaan misterius yang membunuh Immortal Venerable Nirvana. Cepat, perkuat penghalang. Tolong. Ada teriakan keras dari segala arah, dan lebih dari selusin pilar tembaga bangkit dari tanah, dan di luar penghalang lain ditutupi, lapis demi lapis. Benar-benar berdedikasi. Di luar penghalang, Ye Chen memasukkan ramuan itu ke mulutnya dan terus pulih dari luka-lukanya. Cara kaisar tidak berguna, yang tidak berarti dia tidak bisa keluar. Sangat disayangkan bahwa semua yang abadi masih yakin bahwa dia ada di dalam, merapal mantra satu persatu dengan cara yang menyenangkan, menambahkan ratusan pesona hanya dalam selusin momen sebelum dan sesudah. Xianjun memberi wajah seperti ini, dan dia puas untuk melanjutkan. Dia pindah ke sisi Raja Abadi, mengangkat pedangnya dan menjatuhkan tangannya, masuk dan keluar, dan memusnahkan Raja Abadi itu, serta hartanya sebelum dan sesudah, itu masih sesaat, dan lebih mudah untuk membunuh Raja yang abadi daripada membunuh Raja yang abadi. Engah. Zundi lain dimakamkan, dan wajah abadi di segala arah berubah. Bagian depan abadi, dan belakang abadi, dan mereka semua mati seketika. Tidak peduli siapa yang melihatnya, mereka tidak bisa merasa kedinginan, dan mereka tidak tahu siapa yang menggerakkan tangan mereka. Itu terlalu sombong. Engah. 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 Adegan berikutnya membuat mereka merasa lebih dingin. Kemanapun Ye Chen pergi, akan ada bunga darah, dan peri akan dimakamkan. Itu sangat mudah. Akibatnya, lebih dari separuh kaisar semu yang hidup di dunia ini dipenggal menjadi dua selama kerusuhan berdarah, dan mayat mereka berada di tempat yang berbeda dengan darah mengalir. Hantu.
Ada serigala ini melolong lagi, bagaimana mungkin yang abadi memiliki mood untuk memberkati pesona, satu persatu, masing-masing berlari lebih cepat dari yang lain, takut berlari perlahan, mereka berlari ke gerbang hantu tanpa memperhatikan. Gerakan mereka misterius, kecepatan Ye Chen mencengangkan, dia tidak bisa lagi melihat bentuk manusia, itu hanya pelangi ilahi, jika dia menyusulnya, dia tanpa ampun akan menghancurkannya dengan satu pukulan. Jeritan terdengar lagi, bergema di seluruh pegunungan dan hutan, satu demi satu makhluk abadi yang melarikan diri dihancurkan, tidak ada yang berani berbalik dan bertarung, tetapi mereka ingin menemukan seseorang untuk bertarung, tetapi mereka tidak dapat melihat mereka, hanya melihat bunga berdarah. Ibuku. Kuode Xingjun dan Suite Xingjun yang lewat baru saja keluar dari gua, dan ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka mundur. Sialan, itu benar-benar hantu. Keduanya, satu di setiap sisi, melihat keluar, dan ada banyak makhluk abadi yang melarikan diri, tetapi mereka mati tanpa peringatan, tidak ada yang terburuk, hanya lebih buruk. Tidak ada. Kenapa dia mati? Sui de Xingjun menelan ludah dengan keras, matanya akan keluar dari rongganya, dan dia bahkan tidak melihat tangan siapapun ketika dia tiba. Aku harus segera keluar, Gunung Buzu terlalu jahat. Wajah Huo de Xingjun menjadi pucat, dan bahkan Xianjun tidak tahan, apalagi mereka berdua. Begitu kata-kata itu keluar, keduanya sangat malu. Mereka adalah orang-orang yang ingin keluar. Masalahnya adalah mereka tidak dapat menemukan jalan keluar. Sejak memasuki Gunung Buzu ini, mereka tersesat. Ah! Di kejauhan, teriakan terdengar lagi, Ye Chen membunuh mata merah, dia membunuh siapa saja yang dilihatnya, ada yang abadi, dan ada yang abadi, bahkan pedang abadi di tangannya berlumuran darah merah, dengan roh jahat yang kuat, bersenandung dan gemetar. Ada hantu di Gunung Buzu. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, dan yang abadi yang masih mencari Ye Chen mengangkat alis mereka. Hantu. Kita semua abadi, mengapa kita begitu takut pada hantu? Ye Chen jauh lebih menakutkan daripada hantu. Bagaimana mungkin? Di kedalaman hutan pegunungan yang gelap, Daomi Xianzun tiba-tiba berhenti, memegang tablet Giok Yuanshen, yang merupakan tablet Giok Yuanshen yang rusak, milik Jimmy Xianzun, dan tablet Giok itu hancur berkeping-keping. Ini menunjukkan bahwa Yang Mulia Abadi Nirvana telah dimakamkan. Seperti dia, wajah para dewa lainnya, seperti Sumi dan Tianmi, umumnya tidak jelek, tetapi lebih sulit dipercaya. Yang Mulia Jimmy yang abadi dimakamkan. Bahkan Raja Iblis dapat membunuh, seberapa kuat kekuatan tempurnya, dan dia mati di Gunung Buzu, beraninya dia mempercayai berita seperti itu. Jadi, inilah pertanyaannya, siapa yang menghancurkan roh jahat guru abadi Jimmy, Gunung Buzhou? Atau hantu yang lagi viral? Atau Ye Chen? Mereka bingung, mereka tidak dapat mempercayainya, dan hal yang sama berlaku untuk Yin Ming, yang tidak berada di luar gunung, dia merasa bahwa posisi Yang Mulia Nirvana telah runtuh. Sampah. Penguasa surga melontarkan dua kata ini, matanya merah, dan ada sedikit ekspresi tertekan, lebih ganas. Itu juga karena Immortal Master Jimmy meninggal lebih awal. Jika Anda mendengar dua kata ini, saya tidak tahu bagaimana perasaannya. Untuk Anda, saya keluar dari memproklamirkan diri, mengabdikan diri, dan bahkan kehilangan hidup saya. Anda memberi saya seluruh limbah. Faktanya, pikiran Yin Ming sekali lagi dibutakan oleh semacam kemarahan. Untuk pertempuran besar di Istana Surgawi, semua prajurit dan jenderal surgawi yang menjaga perbatasan dipanggil untuk Ye Chen. Akan sulit untuk disingkirkan kebenciannya jika dia tidak membunuh Ye Chen. Bunuh aku. Yin Ming berteriak lagi, mengayunkan pedang pembunuh dengan panik, kehilangan kesabarannya, seolah-olah dia akan meratakan Gunung Buzu dengan pasukannya, seolah-olah dia telah menjadi orang gila. Orang ini jauh dari Kaisar Langit, Suandi Suying menghela nafas, dan keluar dari dinding batu untuk membiarkan angin lewat. Dia bisa melihat Yin Ming melalui pegunungan yang tak terhitung jumlahnya, yang juga merupakan penguasa surga. Kaisar Langit dapat buang dia 10 blok, tapi Jiang masih tua dan pedas. Sejak Yin Ming menutup matanya, dia menatap Ye Chen lagi. Roh batu kecil itu benar-benar bukan profesional biasa, mengenakan jubah peri untuk menghindari dunia, berjalan dan membunuh sepanjang jalan, berspesialisasi dalam membunuh dan mencuri barang, saya tidak tahu berapa banyak orang kuat di surga yang dimakamkan di tubuhnya. Tangan, berdarah. Hong Jun, apakah saya melakukan kejahatan? Suandi Suying menyentuh dagunya, menatap Chang Miao,
dan meminjam jubah abadi untuk menghindari dunia, yang ditakdirkan untuk menyebabkan kerugian besar bagi pengadilan surgawi. Tapi setelah memikirkannya, dia lega, bajingan di Tianting itu, yang tidak baik untuk disinggung, tapi Ye Chen, siapa yang begitu cakap? Memang, Ye Chen cukup mampu. Jika itu adalah Zundi tingkat kedua lainnya, bahkan jika dia diberi jubah abadi untuk melarikan diri dari dunia, akan sulit untuk membunuh Raja Abadi, apalagi yang abadi. Tidak ada yang seperti Ye Chen. Dia adalah monster melawan langit. Seperti anak kecil. Engah. Di sebuah lembah, saya terkejut melihat darah, dan seorang dewa tua jatuh ke tanah. Dia tidak ingin mati. Dia menatap Ye Chen dengan ketakutan, keraguan, dan keterkejutan. Karena sebelum dia meninggal, dia melihat tubuh Ye Chen. Wajah aslinya dengan jelas baru pada saat itulah saya tahu asal-usul hantu Bu Zusan. Sayang sekali dia tidak dapat mengirimkan suara, dan dia tidak mau mati. Dia pernah bertarung dengan Kaisar Langit, menciptakan dinasti yang makmur, dan menciptakan terlalu banyak legenda, tetapi dia jatuh ke tangan Zundi kecil. Bagaimana bisa dia didamaikan? Di kehidupan selanjutnya, jangan main-main dengan seseorang yang tidak seharusnya. Ye Chen mengangkat pedangnya dan berjalan pergi, membunuhnya tanpa ampun, menyebabkan dia diselimuti lapisan tebal roh jahat. Itu adalah hantu, tapi itu pasti dewa pembunuh. Dikelilingi oleh kabut, dia menghilang lagi, dan melanjutkan pembunuhannya. Di belakangnya berlumuran darah dan tulang. Mereka semua adalah orang-orang kuat di istana surgawi. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang mati. Menghadap dunia, ada terlalu banyak tempat, mayat berserakan di mana-mana, terlalu banyak makhluk abadi yang ketakutan, mereka semua mencari jalan keluar, tetapi mereka semua seperti lalat tanpa kepala, berkeliaran di Gunung Buzu, tidak dapat menemukan jalan keluar. Gunung Buzu memiliki wilayah yang sangat luas, luasnya tidak lebih kecil dari Nanchu, dan ditutupi oleh banyak gunung. Meski banyak orang yang masuk, mereka juga terpencar. Tidak hanya Ye Chen yang membuat masalah, tapi juga roh jahat, dan ada lubang di mana-mana di Gunung Buzu. Malam yang gelap ini, disertai dengan suara ratapan, melengking seperti hantu jahat, dan kabut tebal bercampur darah, menutupi Gunung Buzu dengan tirai berdarah. Dalam sekejap mata, hari baru tiba. Di luar gunung, sinar matahari yang hangat menyinari seluruh bumi. Melihat ke dalam Gunung Buzu, tidak ada siang atau malam sama sekali, masih abu-abu, seperti langit di malam hari, dan banyak tempat seperti gunung dan hutan, gelap gulita. Di mana jalan keluarnya? Di mana jalan keluarnya? Yang abadi di istana surgawi mencari sepanjang jalan, dan orang-orang kuat di istana surgawi juga bertemu satu sama lain. Mereka tidak berniat mencari Ye Chen lagi, mereka hanya ingin meninggalkan tanah terlarang yang aneh ini secepat mungkin, dan jika mereka tidak pergi lagi, aku tidak bisa pergi lagi. Sialan. Di kedalaman gunung, Yang Mulia Daomi yang abadi dan Sumi yang abadi berkumpul bersama, wajah mereka jelek dan mengerikan. Tanah terlarang di Gunung Buzu ini benar-benar menjengkelkan. Ketika Kaisar Langit memerintah dunia abadi di masa lalu, dia mengalami banyak pertempuran berdarah, dan angin kencang serta ombak datang, tetapi dia terjebak oleh gunung. Bukan hanya dia tidak menemukan Ye Chen, tetapi dia juga kehilangan pasukannya. Kekalahan yang tragis. Jika Ye Chen ada di sini, dia mungkin akan mengobrol baik dengan dua orang ini tentang alam semesta Gunung Buzu. Semakin banyak orang masuk, semakin cepat alam semesta berubah, dan semakin sulit untuk keluar. Anda bisa keluar jika Anda mau, tetap di tempat Anda berada dan jangan bergerak. Semakin banyak Anda bergerak, semakin Anda akan mengganggu dunia. Keluar secara berkelompok adalah cara terbaik untuk bertahan hidup. Sangat disesalkan. Semua orang bergerak, dari peri tua ke Xingjun kecil, semuanya adalah tuan yang gelisah. Ada yang mencari Ye Chen, ada yang mencari harta karun, ada yang mencari jalan. Hampir setiap hutan dan setiap lembah, setiap sungai darah memiliki orang yang menghantuinya. Sama seperti ini, tuan di luar masih berpikir bahwa tidak ada cukup orang yang dikirim, dan dia selalu menambah pasukan, mengirim mereka satu demi satu. Alam semesta yang sudah kacau menjadi semakin tidak stabil dan kecepatan perubahan semakin cepat. Gah, di gunung yang gelap, suara-suara ini berbicara secara berirama. Itu adalah Tuan Muda Ye lagi, duduk di atas batu dengan kaki bersilang, memegang pot anggur di satu tangan dan pil di tangan lainnya. Dia benar-benar menganggap pil itu sebagai kacang, merampok begitu banyak orang, dan hanyut. Harta, jadi Anda harus menghargai diri sendiri.
Setelah makan segenggam pil, dia bertepuk tangan, dan dengan satu pikiran, dia mengorbankan jarum Dewa Dinghai, dan bersamanya, ada ratusan Dunjia Tianzi, cahaya keemasan yang bersinar. Ini juga rampasan perangnya, entah tertanam di senjata ajaib atau diukir di liontin batu giok. Satu persatu, dia mengambilnya, dan kemudian meleburnya menjadi Dinghai Shenzhen, batang besi yang bersenandung, bahkan lebih mendominasi. Ambil begitu banyak harta, bagikan setengahnya denganku. Di kedalaman gunung, hantu Suandi mengeluarkan kata-kata. Sangat gatal untuk melihat, jika bukan karena tidak bisa keluar dari gunung itu mungkin akan kehabisan ombak. Tidak banyak. Ye Chen terbatuk kering, memegang mulutnya erat-erat. Aku bekerja sangat keras untuk merampok, kenapa aku memberikannya padamu, aku ingin menemukannya sendiri.